Halo guys, welcome to Noob Signer. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah website anime sederhana. Contohnya seperti kayak My Anime List. Kita buka dulu My Anime List. Kita cari di sini. Nah, kayak gini. Intinya kita punya nanti kartu-kartu kayak gini, ya, kartu-kartu kayak gini yang gimana kalau kita pencet nanti akan menampilkan deskripsi dari animenya seperti itu. Nah, untuk data dari animenya sendiri itu kalian bisa mendapatkan secara gratis itu di jikan.moe. Nah, di sini unofficial My Animalist API, jadi open source. Jikan adalah open source PHP dan REST API. Jadi kalian bisa gunain ini secara open source. Nah, ini versinya itu yang terbaru itu yang versi 4. Nah, di sini kalian ada banyak banget penjelasannya. Ini kalau mau request anime banyak banget. Tadi juga bisa get karakter, mendapatkan karakter gitu, bisa mendapatkan top anime, rekomendasi anime. Nah, jadi API yang akan kita gunakan itu dari jikan.me ini ya guys ya. Nah, abis itu untuk frameworknya gue akan menggunakan framework Quasar seperti biasa, karena gue memang udah terbiasa dengan Quasar. Nah, di sini banyak banget komponen-komponen yang disediakan nantinya, yang jadi kita nggak perlu pikirin tampilan atau komponen layout ngambil dari luar kayak ngambil dari Bootstrap gitu, nggak perlu karena ini udah banyak banget. Nah, ini ada card nanti yang akan kita gunain, ada dialog dan sebagainya. Nah, untuk kalian yang belum install, itu kalian bisa baca di dokumentasinya di website Quasar. Nah, ini yang pertama itu kalian harus install npm dulu. Untuk deskripsi npm-nya tipe versi berapa itu kalian mungkin bisa baca di Quasar ini. Nah, setelah itu kalian klik npm init Quasar, atau ini npm install min-g at quasar CLI. Nah, setelah kalian install ini, kalian bisa klik npm init Quasar di terminal atau di cmd untuk yang Windows. Mudah banget untuk installnya. Nah, kalau udah install nanti kalian buat proyek pakai buat folder proyek ini. Terserah kamu kalian namain apa. Untuk proses installnya mungkin nanti akan gue buat video tersendiri ya untuk kalian yang berminat menggunakan Quasar. Nah, langsung aja kita masuk ke proyeknya. Jadi di sini intinya Quasar ini gunain template-nya mirip-mirip kayak Vue.js. Memang ngambil Vue.js ya, cuman bedanya nanti di tag-tagnya depannya ada key gitu, yang menandakan ini tagnya Quasar gitu ya. Kalau untuk script ke bawah ini sama persis kayaknya sih kayak Vue.js. Nah, yang pertama kita lakukan itu tentu aja kita mau ngambil API-nya ya. Nah, jadi di sini gue milih datanya yaitu top anime. Jadi di sini gue akan buat sebuah variabel. Di sini kita set nilai awalnya itu array kosong, karena nanti ini akan kita tampilin di tabel di atas ini. Nah, tabelnya itu datanya formatnya array kosong. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah method atau fungsi. Nah, fungsi ini isinya kita mau mengambil API dari top anime yang ada di Jikan. Kalau kita lihat di sini top anime, coba kita search top anime. Nah, nih get top anime. Jadi get linknya Jikan, API-nya /top/anim. Nah, di sini kita akan ambil menggunakan Axios. Nah, jadi di sini waktu install Quasar nanti kalian akan diberi pilihan mau pakai Axios secara langsung atau nggak usah dulu. Nah, kalau kalian mau pakai secara langsung, nanti tinggal dicentang aja waktu
di Quasar CLI-nya. Nah, di sini gue pakai langsung, jadi udah terinstall Axios-nya. Nah, kita tinggal, kalau kalian mau lihat file JavaScript-nya kayak gini. Nah, tinggal kita import Axios from Axios. Ini src boot ya. src boot, kemudian file Axiosnya tadi. Nah, kita udah dapat Axiosnya, tinggal kita buat fungsi. Anggaplah gue membuat get top anime, dimana get top anime ini kita akan gunain Axios untuk memanggil API-nya. Jadi kita Axios di sini .get. Jadi linknya itu di sini, kita copy ini, kita copy aja. Nah, langsung kita paste di get-nya. Kemudian kalau sudah tampil, then respon apa yang akan kita dapat itu ini salah nih, ini otomatis, jadi nggak usah pakai. Nah, anggaplah kita mau tampilin langsung ya, kita console log dulu, mau ngelihat apakah responnya itu dapat atau enggak. Response ini trailing space. Nah, kita mau lihat apakah get top anime ini udah kita dapetin. Nah, kita set di mounted aja. Jadi mounted ini fungsi untuk merender saat kita melakukan refresh gitu ya. Kalian bisa baca penjelasan lebih lanjutnya di dokumentasi Vue.js, di Vue.js Live Hook, dimana di situ ada penjelasan seperti mounted, created, before mount, before created, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan melihat apakah API berhasil dipanggil. Nah, ini ada objek. Nah, ternyata berhasil dipanggil. Nah, ini deskripsi animenya ada 0 sampai 24, berarti ada 25 anime yang disediakan di top anime di Jikan. Kalau ini udah sukses, berarti kita olah datanya. Karena data ini kita nggak perlu semua pada data awal. Nah, data ini yang disediakan ini kita nggak perlu semua, jadi kita pilih atau kita pilah-pilah. Jadi di sini response.data. Jadi ini yang kita ambil. Jadi kalau misalnya ini gua console log .data, itu maka yang muncul itu adalah hanya array-nya berisi ini. Jadi sisanya itu data-data sisanya nggak kita ambil. Nah, di data array ini juga kita nggak perlu semua ini. Jadi kita hanya membutuhkan beberapa data aja. Jadi kita pilih lagi. Jadi di sini gua hapus console log-nya. Dot for each result. Nah, jadi di sini kita this.topanim.push. Jadi yang akan kita ambil datanya yang pertama adalah ID, result.mal ID. Tadi kalau kalian sempat lihat di sininya kan, jadi kita butuhnya mal ID. Mal ID itu yang ini. Terus kita juga butuh title-nya, result.title. Kita perlu title-nya.
Kemudian kita juga perlu gambarnya. Untuk yang tampilan awal ini kita juga perlu gambarnya. Nah, result.image. Nah, di mana ngeliatnya? Nah, kalian bisa ngeliat cari image di sini. Nah, ini image. Nah, di sini juga ada disediakan yang JPG dan ada yang WebP. Nah, di sini gue pakainya yang WebP. Karena WebP ini teknologi baru ya dalam format sebuah gambar. .webp. Kemudian nah gue ambil yang large image URL. Large image URL. Ini close aja dulu. Nah, oke, nah data yang terakhir yang kita perluin itu adalah skor. Nah, di sini skornya itu 9,13 yang anime pertama ini apa ini? Anime titelnya mana titelnya? Oh, Full Metal Alchemist Brotherhood. Kita perlu result.score. Nah, oke, kita udah dapet ini ya. Terus kita jajal untuk konsolog dulu. Apakah datanya sudah tersimpan dengan baik? Console.log this.topanime. Nah, kita lihat apakah data kita sudah target this.topanime.push spend.data.data. Nah, ini dia. Yang pertama itu kita cuma punya ID, image, core, title. Kemudian yang kedua juga ID, image, core, title. Yang kedua juga ID, image, core, title. Selanjutnya kita cuma punya data ini di dalam sebuah array top anim. Yang tadinya kan banyak banget datanya. Jadi kita cuma punya data 4 aja dalam per objek di dalam sebuah array. Nah, abis itu kita akan tampilin di dalam sebuah tabel. Nah, kita cari di Quasar ini table, di sini kita cari table. Oke, kita dapat table. Nah, kita cari yang sederhana aja. Nah, yang ini, omitting columns definition. Jadi kolomnya nggak perlu kita definisikan. Nah, di sini kita buat tabel, key table, dengan atribut yang pertama itu rows. So dengan ini kalian copy aja, kalau enggak copy. Nah, row key-nya di sini kita ganti ID dari data kita tadi. Nah, untuk rows-nya itu kita ganti top anime. Oke, yang akan muncul. Nah, oke, ini muncul ya. ID, title-nya ini ada Full Metal Alchemist, Kaguya-sama, Gintama, Steins Gate, Shingeki no Kyojin, dan image dan score. Nah, biar lebih mirip ke My Anime List, kita cari yang modifikasi bentuknya kotak-kotak atau grid. Di sini udah disediakan di Quasar. Kalian tinggal cari aja bentuknya grid. Nah, ini dia. Nah, ini ya bentuknya kotak-kotak. Jadi kita mau bentuk tabelnya itu bukan baris tapi kotak-kotak. Tinggal kalian tambahin aja grid di sini. Jadi kalian tambahin grid. Oke. Maka jadilah seperti ini. Nah, ini dia. ID, title, image, score, dan lain-lain. Nah, ini untuk ini default Quasar aja pakai. Nah, jadi ini ada sekitar 25 ya, sesuai dengan data. Nah, gimana caranya untuk mempercantik daripada tampilan grid ini? Kita akan menggunakan sebuah props. Jadi table di Quasar ini masih bisa kita edit-edit seperti itu. Nah, jadi kita gunain propsnya, di mana propsnya nanti kita akan gunain pada sebuah slot.
gitu ya. Nah ini slot, kalian bisa make props. Nah ini banyak banget slotnya yang bisa digunain di Quasar. Nah di sini kita cuman pakai slotnya yang props aja. Jadi kita cuman mau ngedit isi di dalam tabelnya ini. Jadi template vslot item sama dengan props. Nah, ini yang akan kita edit. Di sini kita bisa variasikan. Kalau variasi gue nanti kayak mana? Nah, mungkin kalian berbeda ya variasinya. Jadi di sini kita tambahin div dulu, dimana div ini isinya nanti kelas. Kita tambahin padding. Jadi Kipa SM ini maksudnya adalah Quasar padding semi medium. Jadi padding PA itu maksudnya padding all. Jadi padding atas, kiri, kanan, bawah gitu ya. Terus tambahin call XS12. Nah ini kalau kalian pernah main CSS grid itu pasti tahu. Jadi ini pengaturan kolom pada saat layarnya itu layar HP, kemudian pada saat layarnya itu layar tablet, pada saat layarnya itu layar laptop atau TV gitu ya. 4. Nah, jadi di Quasar cuman nambahin beginian aja. Ini udah ngatur grid sesuai dengan layar yang tampil gitu. Nah, di sini kita akan tambahin sebuah keycard. Keycard itu nanti fungsinya untuk apa? Nah, jadi kalian bisa lihat di sini keycard. Di sini sudah disediakan template-nya kalau kalian mau copy langsung. Nah, nih. Banyak banget template-templatenya. Nah, ini misalnya kayak makanan gitu kan. Nah, di sini kita langsung aja ke keycard. Di mana keycard ini gue akan set flat dan border. Jadi flat ini maksudnya nggak 3D cardnya. Kemudian border itu dia ada bordernya di pinggiran elemennya, pinggiran kotaknya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan pasang key image. Karena di sini kita nggak pakai itu, jadi kita langsung tutup aja kayak gini. Nah, untuk src-nya kita akan menggunakan yang data di dalam top anime tadi, props.raw.image. Nah, ini dia tampilannya. Udah mirip gua ini full screen. Nah, ini dia tampilannya. Kalau full ya kan. Nah, kalian bisa sesuaikan nanti dengan selera kalian. Tapi sini kan agak kurang bagus gitu ya. Jadi kita edit lagi, kita tambahin keycard section. Kita tambahin key button. Dimana key button ini fab itu artinya floating action button. Nah, kita kasih colornya itu primary. Kemudian kita kasih icon visibility. Nah, visibility ini nanti gambar mata gitu ya. Nah, Quasar juga untuk penggunaan icon sangat fleksibel, di mana dia udah ada kerjasama dengan font.google. Jadi kalian udah tinggal manggil aja gitu, nggak perlu diimpor lagi. Kemudian kelasnya absolute. Nah, kita tambahin sedikit style. Nah, kita akan menaruh buttonnya agak di atas ini nanti. Kita atur topnya 0. Kemudian right yaitu sekitar 12 px. Nah, nanti ini munculnya seperti yang ini. Nah, kayak gini buttonnya. Kalian bisa copy aja kalau mau langsung. Terus kalian transform.
Transform ini gunanya untuk menggeser nantinya ya, menggeser translate i sebanyak 50% minus. Nah, oke, kita udah punya key button. Kita tutup. Nah, kita save. Di mana munculnya buttonnya? Nah, di sela-sela, jadi setengah-setengah gitu ya, setengah digambar, setengah diisinya gitu. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan sebuah title. Jadi nama animenya masing-masing kita buat sebuah div. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah judul dari animenya. Di sini kita akan membuat div lagi dengan kelas text bold ellipsis. Nah, isinya apa? Nah, tadi kalau props.raw.image, di sini kita tinggal klik props.raw.title. Nah, maka di sini akan muncul Full Metal Alchemist Brotherhood, Kaguya sama Wakoku Resetai. Kemudian ada Gintama, Steins Gate, dan Shingeki no Kyojin. Nah, kayak gini aja sebenarnya udah bisa, cuman masih kurang bagus ya. Nah, terutama di fotonya. Jadi di sini gue lupa kalau kita harus ngeset rasio. Jadi di image itu, di Quasar itu ada yang namanya rasio. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini custom aspect ratio. Jadi bisa 16/9, rasio 1, rasio 4/3 gitu. Nah, di sini gue mau pakai yang 16/9 aja. Nah, jadi kan udah keren ya, udah mantep. Nah, udah mantep. Selanjutnya, kita ada satu variabel lagi tadi yang belum terpakai, yaitu adalah score. Jadi kita tambahin keycard section lagi di sini. Kelasnya kita kasih key ptenon. Jadi padding topnya itu nggak ada. Terus kita kasih div lagi dengan kelas text primary. Nah, ini artinya textnya warnanya akan primary. Nah, jadi di Quasar itu ada yang namanya warna global yang bisa kita panggil. Nah, jadi adanya di app di Quasar variable.css. Nah, jadi ini warna-warna globalnya. Jadi ada primary, secondary, action, dark page, kemudian positif, negatif, info, warning. Nah, jadi kita kalau mau panggil warna biru yang kita udah set primary tadi, kita tinggal masukin ke kelasnya text primary, itu artinya text warna primary gitu. Nah, kalau di button ini color primary. Kita kasih score-nya tadi itu props.raw.score. Oke, mantep ya. Jadi udah ada skornya di sini. Nah, ini sebenarnya udah bagus. Cuman kita butuh sentuhan lagi, dimana saat kita mengeklik tombol ini, button ini kita klik, itu akan memunculkan dialog yang mana akan menampilkan deskripsi banyaknya dari anime yang kita tampilin. Nah, caranya kita akan menggunakan fitur dialog yang ada pada Quasar. Nah, di sini ada dialog. Nah, dialog ini bagus banget fungsinya untuk memisahkan antara tampilan utama dengan tampilan yang lain, dimana kita harus fokus ke tampilan lain itu dulu saat kita pencet atau kita munculkan dialognya. Jadi kita confirm, nah inilah dialognya. Kita harus fokus ke sini dulu, kita lupain tampilan utamanya nanti. Nah, jadi itulah fungsinya dialog. Nah, untuk dialog sendiri gampang banget kodenya. Kalian bisa langsung copy di sini. Nah, tinggal panggil key dialog.
Dalamnya kalian terserah mau tambahin keycard, mau tambahin keylist, mau tambahin foto, bisa banget untuk di Quasar. Nah, jadi di sini kita akan buat sebuah dialog. Kita taruh di bawah key table, key dialog. Nah, udah ada. Kita kasih sebuah variabel untuk menampung nilai true or false dari status dialognya. Jadi gua kasih aja detail dialog dengan referensi nilai awal false. Artinya referensi awalnya itu false, jadi tidak ditampilkan. Kalau mau tampilkan kita harus men-trigger sesuatu. Nah, di sini kita tambahin tinggal vModel ya, detail dialog. Oke. Nah, jadi kita udah punya sebuah dialog di mana dialog ini saat di-trigger sesuatu nanti dia akan muncul atau tampil. Nah, jadi kita set triggernya itu di sebuah button ini. Button yang tadinya itu gambar mata. Nah, jadi kita tinggal tambahin add click. Di sini kita tes dulu apakah sudah work atau belum dialognya. Detail dialog sama dengan true. Nah, jadi kita tes dulu di sini, kita klik. Oke, udah muncul ya gambaran dialognya. Karena belum ada apa-apa jadi nggak muncul kotaknya. Jadi dia tandanya gelap aja gitu. Nah, tapi di sini kita nggak akan manggil doang, kita akan membuat sebuah fungsi nantinya yang bernama show anime details. Show anime details ini nanti kita kirimkan sebuah isian, yaitu kita kirimkan props.row.id. Nah, jadi kita buat fungsi yang sudah kita set tadi di sebuah button, yaitu show anime details. Dengan kiriman itu adalah sebuah ID, yang dimana ID ini nanti akan kita gunain untuk merequest ke Jikan lagi memanggil anime detailnya gitu. Di sini kita klik ID. Terus kita akan gunakan Axios lagi, axios.get. Nah, untuk HTTPS-nya itu kita akan memanggil details dari sebuah anime. Di sini topnya kita hapus. Nah, kita tambahin di sini sebuah ID. Nah, ini referensinya ada pada Jikan. Kalau kalian mau merequest get anime, nih, get anime full by ID. Jadi kalau itu kalian tinggal tambahin slashnya full. Nah, di sini gue cuman mau get anime by ID. Jadi setelah anime kita tambahin sebuah ID. Nah, ini lupa slash. Nah, saat di sini kita akan memanggil satu details dari sebuah anime aja. Jadi maksudnya satu ini aja, anime aja, details yang akan kita panggil. Jadi nggak mubazir kalau misalnya kita simpen semuanya di sini tadi. Nah, kita akan tes apakah berhasil untuk memanggil details dari sebuah anime, sama aja kayak yang di atas, response. Nah, kemudian di sini kita akan console.log responnya. Oh, ini dihapus dulu. Ini udah nggak diperluin lagi. Nah, kita akan manggil Full Metal Alchemist Brotherhood detailnya. Nah, maka di sini akan muncul datanya. Jadi datanya khusus untuk Full Metal Alchemist Brotherhood aja. Nah, ini datanya.
Jadi nggak kita panggil semua animenya gitu ya. Oke, ini udah berhasil. Nah, kita akan simpan data ini di sebuah variabel lagi. Jadi di sini mau gue buat sebuah variabel namanya anime details dengan referensi awal object. Nah, kalau tadi array, di sini gue set object. Nah, kalau kalian mau melakukan pemilihan data seperti yang ini di fungsi getObAnime, silakan aja kalian bisa milah datanya. Tapi di sini karena biar gue nggak capek-capek milah data, jadi langsung gue masukin aja semua data yang tadi ke sebuah objek. Jadi misalnya nanti suatu saat gue butuh data yang lain, jadi tinggal buat aja, nggak perlu edit fungsinya lagi gitu. Nah, jadi di sini this.animeDetails sama dengan response.data.data. Nah, ini udah masuk. Kemudian jangan lupa kalau datanya sudah terkirimkan, kalau kalian yang bingung tanda panah ini artinya fungsi ya, sama aja kayak ini bentuknya. Cuman kalau yang ini dia ada parameter, kalau yang ini parameternya kosong. Nah, jangan lupa kalian munculin dialognya. Jadi disinilah kalian waktu yang tepat untuk munculkan dialognya. Jadi detail dialog sama dengan true. Nah, jadi kita pastikan dulu datanya sudah masuk. Kalau sudah, maka baru kita munculin dialognya. Nah, jadi di sini coba gue tampilin anime details. Nah, kalau gue klik ini, maka akan muncul. Nah, ini dia. Sorry, biar lebih jelas, gue tambahin keycard aja. Gue tambahin keycard. Nah, ini kita kasih indentation. Oke, sip. Nah, ini dia data-datanya. Udah didapat ya. Oke, tinggal kita edit bagian dialognya. Nah, untuk dialognya di sini gue akan pakai keycard. Gue tambahin keycard, udah. Nah, gue kasih style di sini yaitu width-nya 100%. Kemudian ini kita hapus. Nah, akan gue kasih sebuah key card section. Oke. Nah, di sini kita kasih sebuah keycard section, tapi bentuknya itu nanti horizontal. Artinya gambaran cardnya nanti akan ke samping. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita balik lagi ke card. Nah, di card ini dia ada yang tampilannya ke samping seperti ini. Seperti ini, kemudian seperti ini. Jadi ini terpisah keycardnya gitu ya. Jadi ini horizontal. Nah, ini. Nah, keycard section horizontal. Terus di dalam keycard section horizontal ini kita tambahin lagi sebuah keycard section untuk memisahkan bagiannya. Jadi kita tambahin lagi keycard section. Dimana keycard section ini kita set call-nya 7, kemudian padding top-nya kecil aja. Dimana isi dari keycard section yang ini kita akan buat sebuah div. Kelasnya itu text caption. Baik banget, text caption ini salah satu jenis teks yang ada pada Quasar. Ada juga text overline, kalian bisa baca dokumentasinya, dan teksnya bold. Artinya hitam ya gitu ya. Nah, di sini kita akan isi dengan anime details title. Oke, kita akan lihat saat kita klik ini akan muncul dialog yang berisikan keycard dan judul tadi anime details.title. Nah, udah muncul ya, Full Metal Alchemist Brotherhood. Kemudian kita tambahin lagi di bawahnya itu div lagi dengan kelas. Tentunya
ukuran yang berbeda, teks H6. Margin topnya itu kecil aja, MT itu margin top. Kemudian margin bottomnya itu kecil juga. Nah, ini isinya apa? Kita kasih aja information. Nah, information. Kemudian kita kasih lagi di bawahnya itu sebuah tabel. Nah, tabel yang akan kita gunakan itu bukan tabel seperti yang di awal tadi. Di sini kita akan menggunakan markup tabel. Itu tabel dalam bentuk TR, THEAD kayak di HTML natifnya, HTML biasanya. Itu di sini ada yang namanya markup table. Key markup table. Sorry, bentar. Nah, ini dia. Nah, jadi key markup table ini dia tabel, cuman bentuknya itu codingnya agak panjang karena ada tbody, th, tr, th gitu. Kalau ini kan tadi kita cuman simple key table, isi atributnya, variabelnya. Nah, ini agak rumit. Nah, di sini kita akan buat key markup table. Dimana di sini gua akan set flat sama aja kayak key card tadi, dimana kalau set flat itu artinya dia nggak menggembung, apa ya, maksudnya nggak 3D gitu tabelnya. Nah, di sini kita akan pakai tbody aja, nggak pakai thead. Jadi kita copy aja misalnya. Nah, ini kita copy terus sini. Nah, kita tutup pakai close tag-nya. Nah, di sini kita cuma perlu 2 biji aja, 2 biji. Kemudian ya left dan right, artinya itu kolom kiri dan kolom kanannya aja. Ini nanti fungsinya di mana? Nah, ini fungsinya untuk menjelaskan informasi dari anime tersebut. Jadi yang pertama itu rank. Kalian bisa cari ini nanti di sini. Gua tampilin lagi console.log response.data.data. Nah, kalian bisa cari nanti di sini data mana yang mau akan kalian tampilin. Bisa rank, bisa rating, score, season, source, status, synopsis, title English, title Japanese, title synonyms, trailer. Nah, trailer ini dia ada juga di YouTube, kalian bisa masukin type, URL dan sebagainya, year gitu ya. Nah, di sini gue hanya akan tampilin beberapa aja. Yang pertama itu rank, itu karena tadi datanya udah gue simpen semua, jadi tinggal dipanggil .rank. Nah, kita udah tambahin markup table, maka akan muncul seperti ini. Nah, rank 1 gitu. Kemudian kita akan copy tr-nya ini sebanyak, gua mau pakai 5 data aja, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Nah, ini yang kedua gua mau tampilin genre. Nah, tinggal kita ini di sini. Nah, untuk genre itu ada banyak ya. Ada banyak genrenya, adventure dan segala macam. Nah, kalau di sini tadi genre, nah ini ada banyak array bentuknya, jadi gue mau panggil yang array ke 0 aja genrenya. Jadi di sini dot genre ke 0 dot nama key-nya itu name. Kemudian di sini gue mau rating, jadi tinggal tambahin rating. Terus di bawahnya gue mau score, tinggal gue tambahin lagi ini score. Kemudian di ininya episode. Oke, kita
kita lihat tampilannya berubah. Ada yang error. Cannot read properties of undefined reading 0. Reading 0. Oh iya. Ini S. Kalau kalian lihat di sini, gua salah nama. Karena namanya itu seharusnya S. Nah ya, genres banyak ya. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Udah mirip-mirip lah ya. Tinggal kita masukin nanti sinopsis dan gambar atau image dari animenya. Oke, kita edit lagi. Jadi untuk yang keycard section ini horizontal pertama, itu udah selesai. Kita tinggal isi di horizontal yang kedua. Jadi kita tambahin sebuah keycard section lagi. Keycard section. Nah, ini masih masuk ke dalam yang section horizontal ya, jangan salah. Nah, ini kita akan isi kelas, tambahin kelas. Call-nya tadi 7, kita ini set 5 aja. Karena kalau 7 plus 7 itu 14. Karena satu ini kan cuman 12 total kolomnya. Jadi kita 7 tambah 5, 11. Satunya buat spasi lah gitu ya. Kemudian kita kasih flex. Kemudian flex center. Jadi ini kita akan taruh tengah isi dari section ini nanti. Apa isinya? Yaitu kita tambahin key image. Jadi key image ini kita punya kelas, dimana kelasnya itu rounded borders. Jadi sudut-sudut dari fotonya nanti akan melengkung. Kemudian seperti yang tadi, yang foto yang ini src kita masukin, tapi di sini kita kasih itunya di anim details saja. Anim details dot image dot webp dot large image scale. Karena ini nggak ada itunya, kita langsung set tutup aja kayak gini. Nah, kita akan lihat ini udah agak lumayan ya. Kita lihat, oke, kodenya udah rapi. Nah, kita lihat di sini ini udah lumayan. Kita full screen dulu. Nah, gimana jadinya? Yaitu ada error nih. Di mana errornya? Reading webp. Berarti ada salah penamaan di webp. Penamaan email. Oh, ini kurang S. Oke, kita ulang. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tapi kenapa ini fotonya nggak muncul nih? Ada error lagi. Oh, ada error lagi. Errornya di webp-nya lagi. Anim details dot image. Oh, salah. Ini URL. Sorry. Nah, ini bener ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi keren kan? Jadi udah kayak mirip My Animalist. Kalian kalau yang wibu-wibu itu bisa membuat website kayak gini. Tuh. Ini untuk patch-nya kalian bisa setting sendiri, bisa 5. Ini bisa dimodifikasi semuanya pokoknya dengan mengandalkan slot yang ada di Quasar. Nah, ini cuma tampilan 10 aja. Ini cuma tampilan 7 aja, nih 7. Cuma tampilan 5. Nah, ini kalau kayak gini kan bisa kita ke kanan. Ganti gitu. Keren kan? Nah, kalian nanti bisa edit semau kalian. Nah, di sini gue akan tambahin sentuhan terakhir yaitu sinopsis di bawahnya. Karena nggak seru kalau sebuah deskripsi anime nggak ada sinopsisnya. Nah, untuk sinopsisnya itu kita nggak akan taruh di dalam horizontalnya ini.
Jadi ini tag horizontal awal, tag horizontal akhir, kita akan tambahin keycard section di luar horizontalnya. Kenapa? Biar nanti nggak ke samping lagi sinopsisnya. Kalau ini kan tadi dia ke samping, ini satu, ini dua. Nah, kalau kita tambahin di horizontal, dia akan ke samping, nah ke kanan ini lagi. Makanya kita akan tampilin dia di bawah. Nah, jadi kita ini di luar horizontalnya. Kemudian di keycard section yang terakhir, kita akan tambahin sebuah div dengan kelas itu text H6. Kemudian kita kasih key margin top SM, kemudian key margin bottom XS. Jadi SM, XS, LG, XL itu kan ukuran grid ya. Kalau yang kalian yang paham CSS itu kan flexbox gitu kan, atau ukuran grid lah pokoknya ya. Grid column itu yang ada 12 per layar itu kan makanya SM, XS gitu. Nah, isi yang pertama itu adalah kita klik sini, kita ketik synopsis. Kemudian di sini kita tambahin lagi div, teksnya caption, text justify. Nah, kalau kalian buat sebuah paragraf terus kalian mau rata kanan kiri, itu kan ribet kalau menggunakan native CSS atau CSS bikinan kalian sendiri, codingan kalian sendiri. Kalau di Quasar kita cuman di sebuah tag pembungkus kata-kata paragraf itu, kalian tinggal tambahin text justify, dia udah langsung kanan kiri. Mudah banget, simple banget, dan pastinya bersahabat kodenya. Dan kita tinggal tambahin sentuhan terakhir yaitu animes detail dot synopsis. Oke, ini udah selesai teman-teman. Jadi ini codingnya. Nah, ini stylenya kan kita nggak pakai sama sekali ya. Kalau kalian mau nambahin CSS kalian bisa taruh di sini khusus untuk page yang ini ya. Nah, ini udah selesai, codingannya dikit, tampilannya lumayan ribet ya kan kalau menggunakan CSS native atau buatan sendiri gitu. Nah, kita akan full screen di sini, kita akan lihat tampilannya. Kita refresh lagi sekali. Oke. Fungsi ya. Nah, kita akan misalnya saya mau ngeliat Full Metal Alchemist Brotherhood. Klik gini. Oke. Ini sinopsisnya. Tambah keren ya. Jadi, after a horrific alchemy experience goes wrong in the Elric household, brothers Edward and Alphonse. Nah, Edward atau bukan? Iya, kayaknya si Edward ya, lupa gua. Udah lama nggak nonton. Nah, terus yang Gintama misalnya, Gintoki, Shinpachi, and Kagura return as the fun-loving but broke members of the Yorozuya team. Nah, kemudian ini ada Shingeki no Kyojin season 3 yang part 2 dengan skor 9.07. Oh, berarti top animenya masih Full Metal Alchemist Brotherhood ya. Kalau di Jikan skornya Kaguya sama, baru Gintama, Steins Gate, Shingeki no Kyojin. Nah, ini seeking to restore humanity's diminishing hope, the Survey Corps embark, dan lain-lain. Ini ada rank 5, genre action, rating R 17 ke atas, violence and profanity. Ada kekerasan ya skornya. Nah, episodenya gue nggak tahu kenapa nggak ada di sini. Oh, kita melupakan episode. Episodenya kok nggak muncul ya? Episode. Kita cek. Oh, episodenya kurang S. Nah, ini baru muncul. Nah, ini dia episodenya 64. Kemudian episode 13. Nah, 25 ya. 25 top anime di jikan.moe. Nah, ini ada Code Geass, ada Kimetsu no Yaiba Yukaku Hen. Nah, ini dia. The devastation of Mugen Train incident still weighs heavily on the members of the Demon Slayer Corps. Oke, nah mungkin segini aja dari gua teman-teman.
Nah, kalian mungkin bisa edit lagi dengan nambahin slideshow di atasnya gitu dengan nama website kalian, baru munculin ini, tampilan ini, atau mengecilkan tampilan ini dalam bentuk-bentuk ya kreasi kalian gitu ya. Di bawahnya ntar tinggal ditambahin kolom komen, di bawahnya lagi ditambahin dengan kayak kredit atau copyright, kemudian footer dan lain-lain. Oke, segini aja. Gue harap bisa membantu kalian, terkhususnya untuk para wibu ya, biar bisa buat website, wibu yang programmer gitu atau yang minat di pemrograman untuk website gitu ya, biar kalian bisa membuat website kalian sendiri seperti itu untuk anime. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mungkin video selanjutnya gue akan membahas tutorial itunya lagi, apa namanya, tutorial teknik-teknik seperti yang asinkronus kemarin, atau mungkin ke gaming. Gue nggak tahu, kalau gue misalnya lagi nggak mood ngoding mungkin nge-game. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.